Ya, renungan kita pagi hari ini diambil dari Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-7. Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-7. Demikian bunyi firman Tuhan. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kiri atau ke kanan, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Judul renungan kita pagi hari ini adalah Alkitab adalah petunjuk sempurna. Alkitab adalah petunjuk yang tertulis yang diberikan Tuhan kepada seluruh umat manusia. Spesial kepada kita yang percaya kepadanya. Seluruh petunjuk yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan tertulis secara jelas di dalam Alkitab. Demikian juga turut diuraikan ganjaran dan setiap hukum yang ditaati dan yang dilanggar. Tuhan tidak mengharapkan manusia dihukum, namun sebaliknya. Itulah sebabnya berbagai usaha telah Allah lakukan untuk mengembalikan manusia kepadanya. Langkah terakhir dan terbesar yang telah Allah lakukan adalah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Filipi 2 ayat 7. Dalam posisi sebagai manusia, ia membiarkan dirinya sendiri dihukum, bahkan mati di kayu salib untuk menggantikan semua manusia. Ia melakukan semuanya itu karena kasih-Nya yang besar kepada manusia. Yohanes 3 ayat 16. Kalau kita bisa bahasakan dalam bahasa sendiri kasih Allah ini, ia menghukum dirinya sendiri asal manusia itu dapat kembali kepadanya. Alkitab adalah penuntun hidup bagi orang-orang yang percaya. Alkitab ini adalah perkataan dan firman Tuhan yang sempurna. Karena ketika manusia jatuh ke dalam dosa, kecenderungan manusia melakukan apa yang jahat. Tetapi Allah tidak berhenti hanya sampai memberikan petunjuk kepada kita. Tetapi Allah sendiri selain memberikan petunjuk kepada manusia, Allah itu sendiri mengambil alih yang harusnya manusia dihukum. Tapi Allah sendiri mengosongkan dirinya, mengambil rupa menjadi seperti manusia, menyerahkan dirinya disalib di kayu salib untuk menggantikan kita. Yang harusnya kita yang dihukum, tetapi Yesus sendiri menggantikan hukuman kita. Oleh sebab itu, anak-anakku sekalian dan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan tadi berkata di dalam Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-7, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Dalam pengiringan kita di dalam Kristus Yesus, kita perlu menjaga hati supaya kita tidak menyimpang daripada kebenaran-kebenaran ini, tetapi kita berjalan di dalam rel kebenaran firman Tuhan. Sebagai siswa, kalian tidak menyimpang dari kebenaran. Sebagai anak-anak remaja, kalian tidak ikut-ikutan terhadap dunia ini.
Firman Tuhan berkata di dalam Mazmur berkata demikian, dengan apakah seorang muda menjaga kelakuannya baik? Seorang muda bisa menjaga kelakuannya baik jikalau anak-anak muda berpatokan dan berpedoman kepada kebenaran firman Tuhan. Anak-anakku sekalian, firman Tuhan menjadi kebenaran bagi kita. Jikalau sampai hari ini kita masih hidup, itu adalah kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Kita memiliki panjang umur. Kita juga diberikan Allah kesempatan untuk berkarir, untuk meniti masa depan, untuk meraih masa depan kita. Karena di dalamnya Tuhan punya maksud agar setiap kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Agar setiap kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dalam proses pembelajaran yang anak-anakku sekalian ikuti, anak-anakku sekalian menjadi pribadi-pribadi yang utuh di hadapan Tuhan. Seperti renungan yang disampaikan oleh Pak Greg hari Senin kemarin. Orang percaya anak Tuhan harus cerdas dalam segala hal. Apa yang dialami oleh Daniel orang yang cerdas. Walaupun Daniel tinggal di daerah atau di bangsa atau di kota yang tidak mengenal Tuhan. Ketika Daniel diuji oleh raja, orang-orang yang ada di dalam istana itu diuji kecerdasannya dengan Daniel. Data Daniel ditemukan menjadi orang yang cerdas. Jadi anak-anakku sekalian, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus cerdas, kita harus pintar, kita harus juara di kelas kita. Kita harus berkualitas. Karena dengan kualitas yang kita miliki, orang lain bisa tahu anak-anak Tuhan itu orang-orang yang unggul karena Tuhan memberikan hikmat kepada kita. Mari anak-anakku sekalian, kejarlah cita-citamu dengan keunggulan yang kita miliki masing-masing, dengan kecerdasan, dengan kemampuan yang kita miliki. Mari kejar cita-citamu. Saya mengejar cita-cita saya. Ketika saya menjadi seorang siswa, tidak pernah bercita-cita menjadi seorang kepala sekolah. Saya hanya bercita-cita pokoknya saya bisa menjadi guru agama. Saya tidak pernah bercita-cita lulus dari S2. Saya tidak pernah bercita-cita untuk kuliah di S3. Bahkan saya tidak pernah bercita-cita untuk menjadi seorang kepala sekolah. Tetapi semuanya itu diberikan Tuhan. Tuhan berikan saya kesempatan untuk mencapai semua itu. Karena Tuhan mau kita menjadi berkat bagi banyak orang. Saya percaya anak-anakku sekalian, cita-cita yang engkau sudah taruh dan engkau sampaikan cita-citamu itu kepada Tuhan. Dan katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku mau meraih cita-citaku ini agar aku bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Dan cita-citaku itu kelak akan menjadi alat untuk kemuliaan nama Tuhan. Demikian renungan kita pagi hari ini. Sekali lagi saya mau katakan kepada kita, hiduplah di dalam kebenaran Tuhan. Kebenaran Tuhan itu kita temukan ketika kita membaca firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami tundukkan hati dan pikiran kami di hadapan Bapa saat pagi hari ini. Atas firman Tuhan dan renungan yang boleh kami dengarkan pagi ini, yang boleh mengingatkan kami
untuk kami boleh hidup sesuai dengan kebenaran-kebenaran Tuhan. Firman-Mu yang berkata kepada kami, kuatkan dan teguhkanlah hati. Tuhan, biarlah kami boleh belajar untuk menguatkan dan meneguhkan hati kami di dalam perjalanan kami, dalam meniti karir kami, menggapai cita-cita kami, sehingga kami tidak menyimpang ke kiri atau ke kanan. Kami boleh berjalan terus sesuai dengan rencana Tuhan bagi kami pribadi lepas pribadi. Kami serahkan proses pembelajaran pagi hari ini, kiranya Tuhanlah yang memberkati kami. Anak-anak yang Tuhan percayakan untuk SMA Kasih Karunia, mereka yang bercita-cita, mari Tuhan Engkau berkati mereka. Apapun yang menjadi cita-cita mereka, yang bercita-cita menjadi dokter, menjadi pengusaha, menjadi orang-orang yang sukses, kiranya Tuhan yang menghantarkan mereka, kiranya Tuhan yang menuntun mereka, sehingga mereka menjadi orang-orang yang berkenan dan memuliakan nama Tuhan di dalam setiap kesuksesan yang mereka raih. Berkati kami semua, berkati orang tua kami, berkati sekolah kami, berkati bangsa dan negara kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.